Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, shalom. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan atau mendengarkan apa yang menjadi laporan dari Ibu Nuryani Lodong selama ia mengikuti orientasi yang dilaksanakan atau sudah dilalui selama 4 hari. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Dukuh Selatan bersama Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi laporan hasil dari Ibu Nuryani Lodong. Kita langsung saja kami persilakan kepada Ibu Nuryani Lodong untuk menyampaikan atau memaparkan apa yang menjadi hasil orientasi yang sudah dilakukan selama beberapa hari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pembawa acara kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Dukuh Selatan selaku monitor kita di sekolah SMP 1 Dukuh Selatan, yang saya hormati seluruh Dewan Guru bersama staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh berikan kita kesempatan, berikan waktu, kesehatan, sehingga pada hari ini kita boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik di sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, pada saat ini saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan saya pada siang hari ini. Dan pada saat ini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K. Olehnya itu saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, saya sebut namanya dengan hormat, Bapak Amaludin SPD MSI, untuk mengizinkan saya bisa berdiri di tempat ini. Laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SMP Negeri 1 Dukuh Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya awali dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF guru. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Setelah diangkat P3K, membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan. Bagian B, maksud dan tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, sebagai upaya konkret untuk mewujudkan kompetensitas aparatur sipil negara P3K yang profesional, berkualitas, serta memiliki integritas tinggi. Yang keempat, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di
orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan saja, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya. Bagian C, waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Kepulauan tahun 2023 dilaksanakan selama 14 hari kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis sebagai berikut. 16 Agustus sampai 26 Agustus 2023 dan 16 Oktober sampai 19 Oktober tahun 2023 di Auditorium Sidapore Salakan Kabupaten Bangka Kepulauan. Selanjutnya kita langsung masuk pada pengenalan manajemen kerja. Ya, pengenalan manajemen kinerja organisasi terdiri dari dua. Yang pertama, manajemen P3K. Definisi P3K sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Pasal 93 tentang manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Bagian B, rencana kerja P3K. Nah, ini mungkin yang lebih spesifik lagi karena waktu kita ikut orientasi memang dari kabupaten hanya memberikan arahan untuk rencana kerja saja yang harus dipaparkan. Ya, rencana kerja yang akan diuraikan di bawah ini adalah rencana kerja P3K selama 5 tahun, jabatan fungsional guru bidang studi bahasa Inggris. A. Rencana kerja tahun 2023 yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Tujuan menyusun perangkat pembelajaran yaitu sebagai panduan atau rencana bagi guru untuk mengarahkan proses pembelajaran sehingga bisa membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan pembelajaran secara terstruktur di kelas. Hasil implementasi perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih relevan bagi siswa dan akhirnya meningkatkan prestasi siswa, motivasi belajar, dan persiapan mereka untuk masa depan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Tujuan utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris adalah memungkinkan siswa untuk menguasai materi pembelajaran tersebut dengan baik sehingga siswa dapat berkomunikasi dengan efektif, memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa Inggris dengan baik. Hasil rencana kerja pertama tahun 2023 yang ini dicapai yaitu siswa memperoleh pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya menghafal fakta tetapi juga konsep dan prinsip yang sesungguhnya. Kedua, siswa yang mengalami pembelajaran yang berkualitas akan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Ketiga, merangsang kreativitas siswa. Mereka belajar berpikir kritis, berimajinasi, dan mencari solusi yang inovatif. 4. Menghasilkan peningkatan prestasi akademik. Bagian B, rencana kerja tahun 2024. Yang pertama, meningkatkan penguasaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Tujuannya, melalui penggunaan teknologi siswa dapat mengembangkan keterampilan digital diperlukan di era teknologi yang semakin maju. Target penggunaan teknologi dan pembelajaran yaitu memanfaatkan sumber daya digital seperti web, e-book, aplikasi pembelajaran, perpustakaan digital, dan sumber belajar online lainnya. Hasil rencana kerja di tahun kedua, siswa dapat memperkaya pengalaman belajar sehingga mendorong siswa lebih kreatif memanfaatkan teknologi. Rencana kerja yang kedua di tahun 2024, mempelajari dan mengaplikasikan metode pengajaran terkini. Tujuan utama dalam mempelajari metode pembelajaran terkini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Ini mencakup penggunaan metode yang lebih efektif dan dalam penyampaian materi, pengelolaan kelas, dan penilaian. Hasil rencana kerja di tahun kedua tahun 2024, siswa memahami
materi pelajaran dengan baik. Dengan menggunakan metode pengajaran yang interaktif, siswa akan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, rencana kerja tahun 2025 bagian pertama, meningkatkan pencapaian dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Beberapa cara meningkatkan hasil belajar siswa yaitu yang pertama, memahami kebutuhan individual siswa. Dalam hal ini mengetahui gaya belajar siswa, minat belajar, dan tingkat kemampuan masing-masing siswa, dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang perlu dukungan tambahan. Yang kedua, pengajaran yang relevan dan menarik. Dalam hal ini menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan sumber belajar online. Hasil rencana kerja di tahun ketiga tahun 2025 yaitu meningkatkannya nilai dan prestasi akademik siswa sebagai siswa baik dalam hal ujian, tugas maupun proyek. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat siswa dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran seperti poster, vesikel, dan lain-lain. Kedua, mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan minat dan hobi siswa. Yang bagian D, rencana kerja tahun 2026. Rencana kerja yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa melalui pembelajaran yang efektif dan inovatif. Tujuan secara umum, penerapan pembelajaran efektif dan inovatif adalah menciptakan pengalaman belajar bagi siswa yang lebih bermakna, menyenangkan, relevan, dan efisien. Keberhasilan dapat mencakup berbagai aspek. Berikut beberapa hasil yang dapat dicapai oleh siswa ketika guru menerapkan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Kedua, kemampuan berkolaborasi, mampu bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas maupun proyek bersama. Ketiga, keterlibatan atau keaktifan yang tinggi. Siswa terlibat dalam pembelajaran secara antusias dan memiliki inovasi dan memiliki motivasi mendalami materi. Yang keempat, pencapaian akademik yang lebih baik dalam hal ujian, tugas, maupun proyek. Hasil kerja tahun 2026 yaitu pertama, memiliki pemahaman teks yang lebih baik. Dengan membaca secara teratur, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis teks. Hal ini dapat membantu mereka memahami teks yang terdapat di dalam buku pelajaran. Kedua, pengetahuan lebih luas, membaca beberapa teks di berbagai buku fiksi maupun non-fiksi, memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai topik. Ketiga, kemampuan analitis yang tajam. Keempat, meningkatkan kemandirian belajar. Kelima, peningkatan prestasi akademik. Yang selanjutnya bagian E, rencana kerja di tahun 2027, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan berbahasa Inggris. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu mengadakan lomba dan kontes-kontes di sekolah seperti lomba menulis karya, lomba baca puisi, lomba berpidato, atau pertunjukan seni, serta memberikan hadiah atau penghargaan, peringkat ataupun pengakuan atas prestasi siswa dalam kontes ataupun lomba tersebut. Tujuan dari beberapa kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendekati sastra dan budaya dengan cara yang interaktif, kreatif, dan bermakna yang dapat merangsang minat dan partisipasi aktif siswa. Hasil rencana kerja tahun 2027 yaitu siswa yang terlibat dalam kegiatan bahasa dan sastra akan menghasilkan karya kreatif seperti puisi, pidato, cerita pendek, esai. Kreativitas siswa dalam ekspresi diri dapat diukur dengan mengevaluasi karya-karya tersebut. Demikianlah pemaparan saya. Saya menyadari betul bahwa laporan ini masih belum sempurna, olehnya itu saya mohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru untuk memberikan saran ataupun
apapun masukan demi memperbaiki laporan saya ini. Kesempatan yang baik ini saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Ya, demikian pemaparan hasil laporan dari Ibu Nuriani Nodong. Kita sudah akan bersama-sama apa yang menjadi dan saat ini kita akan masuk dalam kritikan atau saran, ya, masukan saran dari guru, dan sebentar lagi dan sebentar juga dari mentor kita Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bogor Selatan. Yang pertama dari Dewan Guru, disilakan masukan dan saran. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan saya Mbak. Salah satu guru bidang studi yang mengampu mata pelajaran yang sama dengan Ibu Nuriani. Saya hanya ingin memberikan saran atas rencana kerja jadi saran saya yaitu bagaimana Ibu Nuriani bisa tujuan rencana kerja yang telah disampaikan merupakan hal yang positif. Jadi bagaimana ini bisa berlanjut sampai ke depannya, yaitu dengan melakukan refleksi. Dari setiap rencana kerja yang telah disusun, baiknya disertakan refleksi sehingga ketika menemukan kendala atau permasalahan dalam proses pembelajaran itu bisa menemukan solusi yang tepat. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih atas saran tersebut. Iya, itu yang menjadi saran masukan dari laporan Ibu Nuriani Nodong. Iya, nanti ya, saya Ibu Nuriani diterima saran dan masukannya ya. Oke, masih. Setelah itu Dewan Guru masih ada lagi? Tidak ada. Kamu memberikan masukan. Ada? Ya, silakan Bapak Siwandi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di waktu yang baik ini, izinkan saya sebagai rekan guru dari Ibu Nuriani Nodong untuk memberikan masukan dan saran. Saya mendengar dan membaca secara seksama rencana kegiatan Ibu Nuriani dari tahun ke tahun. Saya sangat tertarik ini dengan kegiatan yang meningkatkan partisipasi siswa dalam berbahasa Inggris. Ya, ini sudah ada dicontohkan beberapa, misalnya membaca puisi, lomba berpidato. Saya kira ini sangat bagus untuk membudayakan berbahasa Inggris untuk siswa. Kemudian kalau bisa ditambahkan, coba dalam satu hari itu gunakan sekitar 10 menit untuk siswa berbahasa Inggris. 10 menit saja. Misalnya Rabu berbahasa Inggris. Ya. Jadi kesempatan ini bisa dipakai untuk saling memberikan masukan dan agar kedepannya bahasa Inggris ini bukan hanya sebagai bahasa di dalam mata pelajaran, tetapi bahasa yang dipakai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu yang menjadi masukan dan saran dari Bapak Suwandi. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami silakan dari Bapak Kepala atau mentor kita SMP Negeri 1 Bogor Selatan. Silakan masukan dan sarannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama rekan kita Ibu Nuriani yang selama kurang lebih 4 hari melaksanakan masa orientasi di Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan, ya, dalam rangka kedepannya untuk menambah wawasan pengetahuan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru,
sesuai dengan harapan dari Dinas Pendidikan, sekaligus melaksanakan apa yang sudah menjadi visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, khususnya untuk P3K yang dalam hal ini yaitu P3K di lingkungan Dinas Pendidikan, Ibu Nuriani sebagai guru bahasa Inggris telah memaparkan rencana selama 5 tahun berjalan. Ya. Nah, rencana yang 5 tahun itu pada dasarnya itu merupakan rencana yang terakumulasi, yang menjadi satu acuan di dalam melaksanakan rencana kerja di tahun-tahun berikutnya. Ya, hanya tinggal menyesuaikan dengan perkembangan atau situasi yang berlanjut atau berlangsung di sekolah di mana Ibu Nuriani tempat mengajar. Ya. Untuk mungkin pembelajaran bahasa Inggris ini selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita semua, yang pada dasarnya itu tujuan dari belajar bahasa itu adalah bagaimana bisa mengaplikasikan bahasa itu sendiri di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, khusus bahasa Inggris di Indonesia itu adalah termasuk bahasa asing, ya, sebagai bahasa kedua dari bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, yang diharapkan nanti output dari sekolah kita itu bisa bersaing di di era globalisasi. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, saya selaku penanggung jawab melihat dari keadaan yang selama ini berlangsung, tentunya mungkin ada tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, tanpa mengabaikan dua keterampilan berbahasa yang saya anggap itu, kalau dua keterampilan berbahasa ini nanti dimiliki oleh siswa yang sudah mengetahui baca tulis. Tapi pada dasarnya bahwa bahasa itu bisa dipelajari tanpa mengenal baca tulis. Misalnya speaking dan listening itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai bahasa percakapan dan mendengarkan. Nah, belajar bahasa itu dengan hanya mendengarkan saja itu tentunya kita bisa meniru apa yang disampaikan oleh orang yang dia dengarkan tadi itu. Nanti jadi intinya itu di dalam pembelajaran bahasa sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti setelah siswa itu keluar dari sekolah. Jadi mungkin saran kami itu ke depannya, di samping dengan program yang selama 5 tahun tadi itu, mungkin kita fokuskan bagaimana siswa itu nanti setelah keluar itu bisa berbahasa Inggris dengan walaupun tidak dengan sempurna, tapi minimal bahasa Inggris yang sehari-hari bisa mereka gunakan. Ya, apalagi daerah kita ini ada beberapa tempat yang sudah menjadi sasaran wisata, sehingga tentunya nanti ke depannya akan banyak turis-turis yang datang ke tempat kita yang membutuhkan nanti siswa atau keluaran dari sekolah manapun di Banggai Kepulauan itu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau kita hanya berpatokan pada kurikulum yang menitik beratkan bahwa nanti sebentar kita harus melaksanakan 4 keterampilan berbahasa itu, ya, sehingga anak-anak nanti lebih fokus menulis, kemudian sehingga nanti dia akan ragu-ragu untuk menggunakan bahasa itu karena nanti dia mau menyampaikan nanti tidak sama dengan apa yang dia tulis atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Ya, sehingga mereka itu ada beban di dalam nanti bercakap-cakap itu, nanti ada beban nanti kalau saya sampaikan seperti ini sesuai tidak dengan
kaidah bahasa di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Ya, sehingga nanti harapan kami ke depannya bisa nanti kita titik beratkan bagaimana anak-anak itu bisa mampu menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Ya, mungkin sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, ada strategi di dalam bagaimana membuat anak-anak itu bisa berbahasa itu sudah disampaikan tadi. Tetapi yang perlu kita titik beratkan itu harus banyak latihannya. Nah, kalau hanya materi itu mungkin bisa diakses di luar dari jam pembelajaran. Tetapi bagaimana kalau melatih siswa untuk berbahasa itu kayaknya agak sulit kalau dia di luar, karena tidak ada teman yang satu kelas ataupun satu sekolah yang sama-sama mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kedepannya itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang selama 4 hari yang dibuat dalam bentuk laporan hasil orientasi ini bisa dijadikan acuan nanti di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ya, terutama dalam mengajarkan nanti bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Buko Selatan. Jadi barangkali itu saja harapan kami, ya, mudah-mudahan Ibu Nuryani ke depannya ya bisa lebih optimal lagi ya setelah mendapatkan pelatihan ini, sehingga bisa menghasilkan output yang lebih baik di SMP Negeri 1 Buko Selatan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah yang menjadi saran dan masukan dari Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah Selatan. Terima kasih, dan juga pada Dewan Guru yang sudah memberikan saran dan masukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nuryani Bodong, mungkin ada kata tanggapan atau bagaimana di sini. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya hanya menyampaikan banyak terima kasih atas semua usulan dan masukan sangat bagus. Nanti bagaimana caranya kita kerjasama supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, kemudian pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Buko Selatan yang telah berupaya keras dengan perjuangan dengan guru senior, dengan Pak Halim sebagai operator yang sangat hebat, dapat membantu kami sehingga kami bisa berada pada titik ini. Artinya kami dinyatakan lulus dalam P3K. Kami berdoa supaya Bapak bersama keluarga sehat selalu, kita semua bersama keluarga sehat, supaya kita bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mungkin hanya demikian yang saya bisa sampaikan, dan akhirnya saya kembali kepada pembawa saya. Oke, itu yang menjadi kata sambutan atau sapaan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Buko Selatan serta kita Dewan Guru. Ya, terima kasih banyak. Hanya itu atau demikian ya laporan hasil dari Ibu Nuryani Bodong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.